Oh, nggak ada Pak Sanuk ya? Hah? Udah ikhlasin aja. Udah ikhlasin aja, Bang. Udah, Bang. Ikhlasin, Bang. Halo semuanya, balik lagi di konten tahunan, apalagi kalau bukan prediksi Oscar tahun 2023. Nah, hari ini gue gak sendirian nih, gue ditemenin sama teman-teman yang selalu menemani di tiap tahunnya. Ada Mas Asril dari Safril Bahas Cinema, Mas Rido dari Movie sama suhu kita semua, siapa lagi kalau bukan Mas Edoy dari The Talkie. Seperti biasa kita bakal bahas semua nominasi dari live action short sampai gongnya nanti adalah Best Picture. Aku mau tanya dulu nih, Mas Rido dulu ya, gimana nih Oscar 2023 ini gimana tanggapannya? Sangat tidak diprediksi ya yang masuk banyak yang kenapa ini tidak masuk, kenapa ini tidak masuk. Oke, Mas April gimana? Dipenuhi dengan agenda SJW. Halo. Iya. Mas Edi gimana nih? Agenda SJW itu bukannya udah dari berapa tahun terakhir kayak gitu. Terus kalau tahun ini yang jelas ada 3 film yang mestinya bisa bicara lebih banyak, tapi di sini nggak kesentuh sama sekali. Kayak Decision to Live itu nggak kesentuh sama sekali. Directing sama sinematografinya juara ya. Mantap, Nah, betul terus kayak The Batman juga menunjukkan tuh sinematografinya nggak masuk, si Greg Fraser, sama musiknya juga kan Giacchino itu, sama terakhir juga loh. RRR itu udah disukai sama semua orang, malah kita masih udah sampai taruhan. Ya udah, kita langsung masuk aja ya ke nominasi live action dulu ya. Ini Le Pupille aja tuh ada nama Alfonso Cuarón soalnya gitu. Kalau berdasarkan pedigree gitu ya, yang bisa dikenali memang kayak si Rido bilang ada Alfonso Cuarón di Le Pupille. Ya. Karena emang yang bisa diakses Le Pupille satu-satunya gitu di Disney Plus Hotstar ya. Kalau ini yang udah ada di Netflix, yang udah bisa ketonton itu The Elephant Whisperer, itu udah ada di Netflix. Jadi udah, aku Elephant Whisperer sih. Mungkin Stranger at the Gate sih, karena Stranger at the Gate cerita itunya soal orang Muslim di Amerika gitu. Dan itu didukung sama sama New York Times, itu udah pada masih banyak dukungan ke film itu. Harusnya itu menang. Kalau dari gua sih The Boy, The Mole, The Fox itulah. Itu udah ada di Apple TV Plus masalahnya. Udah bisa ditonton di sana. Ya, cuman kalau gua kayaknya The Boy, The Mole, The Fox, and The Fox. Karena emang gitu sih. cara ceritanya, animasinya, cerita menyentuh banget gitu. Kalau menurut gue sih, kalau Best International Feature Film, Argentina sih. Sebenarnya All Quiet on the Western Front itu punya kesempatan besar, tapi kalau secara personal pribadi gue lebih suka Argentina 1985 gitu. Karena emang intens banget dan tipe hal-hal yang disukai sama Oscar sih. Soal pengadilan gitu ya? Pengadilan gitu ya kan memang politiknya itu kuat banget dan ngeri banget. Banyak nonton tuh ngeri banget, padahal kebanyakan dialog tapi terasa ngerinya aja gitu. Di Argentina nih sebenarnya tipe film yang gue suka tapi belum nonton ya. Dia di Prime ya. Dan dia menang Best Foreign Film di Golden Globe kemarin. Nah, terus Argentina tuh terakhir menang Oscar itu kan yang di remake sama Julia Roberts sama Nicole Kidman tuh, The Secret in Their Eyes. Pemainnya sama Ricardo Darín juga gitu. Tapi kalau di atas kertas kayaknya All Quiet, karena pertama dia dapat 9. Peluang yang paling besar adalah dia gitu loh. Dan Jerman udah lama juga nggak menang ya. Terakhir kapan tuh? Nasty Girl kalau nggak salah tahun 90-an. Oke, kalau dari aku tadi All Quiet karena emang yang lagi hype-nya sekarang gitu. Kemarin di BAFTA udah menang Best Picture juga di BAFTA gitu. Jadi udah nggak mungkin enggak gitu. Walaupun personal aku Argentina juga. Sama The Quiet Girl sih. All Quiet, kadang kalau prediksi dari gue itu adalah EO. Karena itu membela hewan. Karena itu adalah film yang sangat penuhi dengan agenda SJW. Nggak ada yang All Quiet. Ya karena itu sih, karena Oscar kan udah senang banyak film ya kan. Jadinya udah malas duluan gitu waktu ngelihat nominasinya. Tapi kayaknya kalau dari tren-trennya sih All Quiet sih yang harusnya Decision to Live ya, kalau Decision to Live yang masuk kayaknya. Decision to Live juga kemarin masuk Best Directing kan di BAFTA. Di Cannes menang malah kan. Ini ada yang bilang nih, ada yang komen nih guys. DTL itu katanya Park Chan-wook yang terlemah gitu. Ya kalau
Kalau dari gue sih Pak Decision to Live itu enggak inilah, bukan Park Chan Wook yang terlemah gitu. Karena emang apa ya, nikmati aja sih, mungkin karena gue emang menikmati aja gitu. Aku masalah belum nonton Park Chan Wook yang lain-lainnya yang banyak ya Handmaiden, jadi aku masih belum bisa jawab. Kalau Decision to Live itu di review-reviewnya juga kan kebanyakan bilang about the Handmaiden gitu. Jadi memang segitu bagusnya Handmaiden gitu, sampai film seperti Decision to Live aja tuh dianggap kurang gitu kan. Ya karena bandingannya Handmaiden gitu. Enggak apple to apple. Tapi kalau dibilang one of the weakest, enggak, harus nonton filmnya Park Chan Wook yang I'm Cyborg But It's Okay. Nah itu aneh banget tuh, absurd itu film. Decision to Live tuh film yang enggak salah kalau dia menang Best Director, karena itu film sutradara banget. Segala komposisi tuh kita sebagai penonton berasa bahwa ini memang buah pikir dan cita rasa si sutradara gitu. Oke, lanjut lagi guys. Nanti kita malah bahas DTL mulu nih. Judulnya bukan prediksi Oscar lagi. Misalnya ada yang tanya nih, Triangle of Sadness nih menang apa nih Bang di 2023? Belum menang ya? Nah, kita tunggu sampai bahasan nominasinya ya. Yang kalau dari aku sih prediksi Navalny sih, karena emang dia kemarin menang juga di PGA, di BAFTA juga menang, dan dia juga topiknya ngomongin soal orang yang ada di oposisinya Putin gitu. Dibandingin yang lain itu dokumenter yang paling menarik Navalny sih, jadi aku prediksi Navalny bakal menang sih. Ya, Navalny oke, subjeknya menarik, tapi kayaknya campaign-nya paling kencang tuh Fire of Love ya. Sebetulnya nggak punya jagoan sih, memang paling suka kalau dokumenter tuh yang memang kayak Navalny gini gitu ya. Jadi kalau Navalny menang ya nggak keberatan. Kalau All the Beauty and the Bloodshed menang pun nggak keberatan juga gitu. Kalau aku sih bilangnya All the Beauty and the Bloodshed itu yang menang. Itu sejak dia menang di Golden Venice, di Golden Lion itu udah Tapi kalau All Beauty itu menang, keren juga sih catatannya, bisa ngawinin Venice, Golden Lion sama Oscar gitu kan. Ini mah kayaknya udah nggak perlu dibahas ya. Udah jelas ya Pinocchio ya. Ada nggak sih awards gitu yang nggak menangin Pinocchio? Nggak ada. Menangin Pinocchio semua sih. Ada. Itu kalau mau ikut SJW katanya Turning Red itu yang menang. Diversity. Ya, kalau kita mengikuti Ingat diversity. Cuman kalau kita ngomongin gaya animasinya, Turning Red udah terlalu banyak. Yang paling beda paling Pinocchio, Marvel sama Puss in Boots itu gaya animasinya juga udah beda gitu. Kalau di TV ceritanya bagus, cuman secara style animasinya juga udah banyak gitu. Udahlah Pinocchio udah jelas lah, ngapain lagi sih bicarakan gitu. Tapi gue terus terang nih, yang film-film di sini suka ya, termasuk The Sea Beast ya. The Sea Beast tuh gue begitu nonton, wow, di atas ekspektasi ya. Walaupun template sebetulnya ya. Tapi emang jujur sih, aku sama kayak Mas Endi juga. Aku personal favorit malah The Sea Beast yang paling di luar ekspektasi. Yang nilainya paling tinggi pun juga The Sea Beast gitu. Oke, berarti udah ya? 7 ya ini ya? 7 lah. Oke. Dan yang paling ironis itu adalah Pinocchio juga model Toro masuk ke Oscar, yang satu lagi Pinocchio Tom Hanks Masuk Razi. Oh itu kalau sampai menang di Redi malu banget ya. Wah, malu. Pinocchio menang di Oscar, Pinocchio yang satu lagi gitu Redi. Udah jelaskah Avatar The Way of Water? Karena kayaknya ini satu-satunya yang bakal dimenangin Avatar. Cuma visual effect doang. Oscar suka Top Gun sih dibandingkan Avatar. Kalau ngikutin jejak rekamnya Oscar, kalau menangin Best Visual Effect tuh kalau yang paling mendekati kata realistis, kayak gue masih ingat banget Dune itu menang kan. Kalau gue emang lebih milih Top Gun Maverick sih yang menang. Mendekati realistis aja gitu, yang kayak kita nggak sadar kalau itu tuh efek visual gitu. Tiap tahun tuh selalu gitu. Kalau gue sih mungkin Top Gun. Aku sebenarnya Top Gun itu nomor 2 gitu. Enggak sih. Nomor 1. All Quiet mungkin ya. Karena All Quiet kan juga lagi rame-ramenya nih, gitu kan. Kalau personal sih tetap Top Gun. Ya, cuma tetap prediksi sih Avatar 2 karena kalau udah diliatin dari Critic Choice, dari BAFTA itu dia udah menangin terus gitu. Visual effect tuh kayak udah lock aja gitu. Memang di atas kertas si Avatar ya. Maksudnya yang film mengandalkan visual effect, hidup matinya film ini di special effect adalah Avatar. Tapi dia udah pernah menang 2009. Terus kayak dulu tuh baru banget gitu apa yang kita lihat. Nah sekarang walaupun lebih bagus mungkin ya, udah lebih banyak polesan, tapi bukan sesuatu yang baru juga. Nah bisa jadi yang kayak Rido bilang suka ada kejutan gitu loh, yang
yang mendekati realistis itu yang menang. Kalau memang itu mau dijadikan landasan untuk memprediksi, maka bisa jadi yang menang justru All Quiet, karena kalau kita nggak lihat behind the scene-nya, susah tuh untuk nyari di mana visual effect-nya gitu kan, karena visual effect kan mestinya serve the story gitu kan ya. Kalau sound design dari dulu sampai sekarang gue yakin selalu film perang sih. Kalau nggak film perang, film musik. Ya ada film musikal yang Elvis masuk kan. Nah, kalau menurut gue sih mungkin lebih menang di All Quiet on the Western Front. Meski kita nggak nonton di bioskop, kita cuma nonton di Netflix. Cuman gue merasakan ketika baca nama nominasi sound design, gue kayak mungkin All Quiet yang menang. Karena emang menata suara film perang, apalagi kita ngeliat itu ledakan, terus ada orang teriak gitu tuh rumit sekali. Oke, siap. The Batman juga iya tuh, pas Iya, Batmobile itu keren banget itu. Batman, tapi dengar suara sepatunya aja tuh udah ngeri gitu ya. Nggak ada Kalau gue sih lebih ke Top Gun Maverick. Sama juga sih, karena kompleksitas pembuatannya juga sih. Dan di bioskop mungkin lebih dapat. Dan sound di Top Gun itu memang untuk ngebangun tensi filmnya gitu dengan bagus gitu. Kalau pilihan kedua mungkin Elvis ya, karena itu tadi musikal gitu kan. Kalau yang paling belakang justru gue mungkin Elvis ya, karena too obvious gitu ya. Tapi gue setuju kalau yang misalnya All Quiet itu karena banyak elemen suara di mana-mana, terus lebih variatif gitu kan ya. Jadi itu personal choice gue All Quiet. Tapi setuju sama pilihan Syafril Top Gun Maverick karena memang ngasih sensasi beda ya di bioskop waktu itu. Nah, kedua mungkin ini kategori yang dimana Top Gun paling besar peluangnya bisa menang. Aku juga sama sih, sama kayak Mas Edi, sama kayak Mas Syafril. All Quiet juga oke sih, dia pun secara data kertas udah menangin di BAFTA gitu. Cuma emang satu-satunya kesempatan Top Gun menang gitu kan, itu kayaknya di sound yang paling gede andilnya. Apa perlu dibahas lagi nih? Original song Udah ya. natu pasti natu RRR ya. Yang lagunya Taylor Swift itu nggak masuk ya, Be ya? Iya, yang Carolina Lagunya itu. Padahal aku mikirnya Carolina. bakal dia yang masuk gitu. Ternyata yang masuk malah Applause-nya Tell It Like a Woman. Yang Applause ini Diane Warren gitu ya, dia belum pernah menang juga sampai sekarang kan. Gue pencinta film dan gue suka Diane Warren. Itu nggak tahu lagunya. Di forum yang paling pecinta film yang paling langka sekalipun pernah disebutin itu. Nah betul gitu. Nah aneh nih Diane Warren nih, gue sebagai fansnya aja tuh yang nggak pernah denger gitu. Oh, cuma mungkin ini aku kejutannya juga selain Tell It Like a Woman masuk ya. Itu This Is Life-nya Everything Everywhere. Itu sebelum-sebelumnya nggak masuk di sini, tapi di sini akhirnya masuk. ya. Dan aku pun juga setuju masuk karena emang memorable banget lagunya This Is Life itu. Personal favorit sih This Is Life. Cuma ya balik lagi kita harus memenangkan natu-natu RRR karena itu menangkan. Kalau dari aku original score harapannya itu pengennya adalah dari Babylon ya. Asik banget scoringnya di sana. Walaupun kalau kita lihat dari data kertas, All Quiet itu di BAFTA itu menang di sana skornya. All Quiet yang suara-suara denting-denting gitu, sama Bensis juga yang suara-suara alam-alam daerah Ireland gitu. Tapi personal sih scoringnya Babylon emang paling paling kerasa dibanding The Banshees di mana. Scoringnya tuh benar-benar mainin tense kita sepanjang nonton. Waktu Margot Robbie-nya lagi kacau, waktu Margot Robbie-nya lagi sedih, waktu lagi party, waktu lagi ini, waktu begitu. Scoringnya tuh benar kepake banget untuk naikin mood. Kerasa banget. Kalau All Quiet mungkin karena kita nonton di Netflix, jadi gue nggak begitu berasa sih kalau untuk scoringnya. Babylon pasti menang, harus menang gitu. Babylon harus menang sih. Iya sih kayaknya akan Babylon sih menang. Walaupun yang The Banshees juga gue suka juga sih. Gue pilih yang lain ya. Boleh. Oke. Boleh. Nggak, gue pilih John Williams ya. Wow. The Fabelmans. The Fabelman enak sih scoringnya. Karena dia mau pensiun kan. Maksudnya terakhir kali dia menang itu 29 tahun lalu. Bisa jadi ada unsur sentimen. Kalau dari aku Babylon juga nih, jelas yang paling kayaknya emang yang paling riuh emang Babylon ya. Ngomongin soal Dan sinema. juga kalau kita ngeliat dari Babylon, The Fabelman, All Quiet sama Elvis yang paling riuh, kalau gue ngeliatin dari sisi yang paling riuh ya Babylon gitu. Dimana ada banyak set film-film gitu yang pasti yang ngeliatin yang awal Margot Robbie masuk terus banyak set film itu kan mikirin juga, waduh ini bikinnya berapa lama gitu. Bikin set perang, bikin set bartender, dan itu di satu tempat yang sama gitu. Itu aja kayak mungkin
kalau zaman sekarang benda-benda yang ada di film Babylon tuh udah nggak ada lagi, mungkin udah nggak ada lagi, kalaupun ada udah nggak berfungsi gitu. Menurut gue entah kenapa Al-Quiet yang gue menang gitu, karena terlalu sering film perang juga menang di design production gitu. Realistis banget ya, parit-paritnya realistis banget, terasa iya pendekatan yang dipakai di design production itu benar-benar terasa kayak kita tuh ini ngeri banget gitu, dan itu memang beneran ngeliatin seberapa ngerinya gitu loh. ya. Satu duanya itulah ya, satunya Babylon, duanya Al-Quiet ya, Babylon juga. Iya, sama Babylon. dengan alasan yang sama juga ya nih ya. Iya. Ini kalau aku lihat di data, Critic Choice, BAFTA itu dimenangin sama Elvis semua nih. Nomor 2-nya itu yang coba mau mengalahkan Elvis itu The Whale. Kalau misalnya menang Best Makeup, berarti dia nggak akan menang Best Actor kalau menurut gue ya. Jadi kalau misalnya Elvis yang akan menang Best Makeup, yang akan menang Best Actor itu Brendan Fraser kalau menurut gue. Sebenarnya nggak ngaruh sih kalau makeupnya dibuat itu, karena kan juga percuma kalau makeupnya bagus-bagus atau dibuatnya benar-benar beda-beda, tapi actingnya tidak memadai gitu ya, berbanding terbalik gitu. Kalau Elvis tuh gue sebenarnya kurang suka sama prostetiknya Tom Hanks ya. Kita kayak nggak ngelihat orang di situ ya, kayak ngelihat ya udah Tom Hanks ditempelin prostetik gitu. Kalau The Whale kemungkinan ya, karena meyakinkan banget tuh, apalagi si Brendan Fraser kan ngebantu dengan ngegemukin juga kan. Secara pribadi gue kepingin The Batman yang menang, karena nyangka itu Colin Farrell gitu kan. Kalau gue mungkin The Whale sih, karena ngelihat kayak scene ketika Brendan Fraser yang dibuat jadi kayak gitu tuh, wah gitu. Ya oke lah, kita ngeliat Colin Farrell sama Brendan Fraser kan di makeupnya hampir sama ya, sama-sama dibuat agak menggemuk gitu. Cuman kalau kita ngeliat sisi kerumitannya, menurut gue rumit The Whale sih. Memang The Batman Cara makeup gitu. Dan itu kan juga paling banyak dipakai ya sepanjang film. Ya itu sih. Kalau menurut gue editingnya udah pasti sih, kayak Ausus menang. Paling gimana dia bisa nyambungin antara Metaverse Universe-nya sampai semuanya itu bisa serapi itu dan sekece itu lah gitu. Jadi aku setujunya ya pasti. Cuman kalau gue lihat emang editingnya Everything Everywhere All at Once itu yang paling gila gitu loh. Kayak wah bisa menyatukan tiba-tiba tuh banyak universe gitu semuanya itu, dan gitu bisa nyambung semuanya. Gokil. Kok bisa sih gitu. Gitu kayak kalau di antara yang lain oke, yang lain-lain editingnya bagus gitu loh. Ini kalau Everything Everywhere All at Once itu satu-satunya film yang ini bikin filmnya kayak gimana. Setuju. Everything kebutuhannya paling rumit dia. Sangat rumit. Tapi udah setuju ya untuk Everything Everywhere karena kerumitannya dan kegilaan editingnya yang sangat teliti itu harus diapresiasi banget. Iya, termasuk. Dan itu editornya rada-rada pusing tuh, maksudnya ini di universe mana nih, ini di universe mana nih. Itu harus teliti banget maka dari itu kan. Teliti banget gitu. Terus benar-benar penandanya harus ada penanda. Warna merah, biru, hijau, kuning, gitu merah, kan. Itu. Kalau di dia ngerjain scriptnya tuh sambil nangis pasti tuh, aduh banyak banget. Color code-nya tuh. Apalagi tiap beda universe itu rasio filmnya pun juga layarnya, beda, warnanya beda-beda gitu. Jadi emang buat kayak editing ya guys, udah setuju lah, lock lah. Kalau kemarin di penghargaan kostum, Everything Everywhere itu masuk menang juga di bagian kategori fantasi. Kalau yang di kategori dramanya aku atau antara Elvis atau Black Panther aku lupa. Jadi di sini aku pun juga mikirnya Elvis untuk menang gitu kan. Tapi kalau Elvis menang berarti Black Panther nggak dapat apa-apa gitu. Emang nggak apa-apa, nggak harus dapat. Udah dapat juga. Nggak perlu. Ya kan? Nggak perlu sama sekali. Kali aja Marvel harus dapat gitu kan. Itu nanti kalau Black Panther dapat, fans Marvel keluar. Cuma kostum gitu loh. Black Panther itu memang kaya. Kalau gue best costume ini pilihannya antara dua ya, Babylon sama Everything Everywhere. Babylon lihat sendiri kan kayak gimana gitu kan. Everything Everywhere ini sebetulnya lebih gila lagi gitu kan. Michelle Yeoh aja berapa puluh kostum buat dia doang kan. Kayaknya sih ini yang menang
menang. Ya. Sama sih kalau ngeliat dari sisi kerumitannya, Babylon sama Everything Everywhere All at Once tuh punya porsi yang sama gitu loh, sama-sama rumit dan sama-sama banyak. Kalau Babylon kan menang di quantity ya, quantity banyak banget tuh yang kayak perang, party, apalagi macam-macam kan banyak-banyak kan. Cuman kalau Everything Everywhere ini mungkin terkhusus kayak cuma Michelle Yeoh, Joe Tupaki gitu, terhitung lah berapa, cuman kostumnya tuh banyak banget gitu loh. Banyak banget dan tuntutannya iya yang imajinatif gitu Ya, loh. imajinatif dan harus sedetail itu gitu loh, nggak bikin desain kostumnya gitu. Apalagi itu yang bikin Shirley Prata ya. Kalau Baru ya. menurut Iya, gue Shirley sih Prata. sebenarnya lebih susah buat period sih dibandingkan buat yang imajinatif. Ya, Maksudnya tapi ketika artisnya. kita membuat yang period itu kan harus akurat sesuai dengan konteks zaman, kan harus riset kan. Kalau Cuman kan imajinatif emang- kan kita imajinasi aja nggak ada dasarnya gitu kan. Elvis kalau menurut gue gini, Elvis itu apa yang kita lihat di film Elvis, kostum-kostum Elvis kita pernah lihat dipakai sama Elvis. Jadi reference-nya tuh too obvious kalau menurut gue sih ya. Nah kalau tadi Safril ada poinnya juga gitu kan. Kalau imajinatif justru bisa lebih liar, bebas, gak orang mau nilainya kayak gimana. Jadi mostly everything ya ini ya. Kalau gue lebih ke Babylon sih karena period. Sinematografi biasa tuh yang menang ciri-cirinya itu Jangan gitu bang. film herois gitu, selalu tipe-tipe film, kalau nggak film perang, film kolosal, film punya Masa? Nomadland lah, Yang Nomadland itu film apa menang. sih? Tahun lalu yang menang Dun loh. Birdman iya? menang tahun 2014 Gue ingatnya itu. soalnya 1971 tuh menang gitu. Sinematografi di sini yang paling kenceng, paling kuat kalau dari data itu All Quiet. Apa di Critic Choice menangnya Top Gun. Nah, di sini nggak ada Top Gun, jadinya ya udah. Nggak mau ngejagoin Roger Deakins nih. Roger Deakins kan rajanya sinematografi ya. Ini Empire of Light ini minor work of Roger Deakins sama Sam Mendes ya. Dia bisa nyalip aja tuh udah gimana gitu. Karena ada Decision to Live sama The Batman yang nggak masuk di sini. Nah, Kalau gue pribadi sih emang lebih suka kalau Darius Conti juga sih yang menang. Ketika rilis malah sinematografinya itu yang paling menonjol gitu dibandingkan naskahnya. Naskahnya malahan banyak yang bilang itu lemah gitu naskahnya. Tapi sinematografinya benar-benar magical gitu dia buatnya. Dan Darius Conti juga beberapa karyanya memang gue cukup ngefans sih sama karya-karyanya gitu. Ya, jadi kalau Bardo ini kebetulan si Darius Conji kan. Darius Conji tuh gue sempet ngefans sama dia gitu kan. Jadi gue sih sebetulnya gue belum nonton Bardo yang ada di Netflix ya, tapi Darius Conji tuh gue sempat suka banget. Tapi kalau kita bicara siapa sih yang akan menang, kemungkinan yang menang si All Quiet ya. Tapi menurut gue treatment sih 1970 ya, yang follow orang lari gitu. Teknisnya dia ngambil follow-nya, dia ngambil apalagi tahunnya belum terlalu lama ya gitu. Iya, karena emang mirip banget secara warna, secara teknis, secara gambar juga itu emang. Ya adegan dan settingnya juga sama kan, kan, sama-sama Perang Dunia I gitu loh. Cuman kalau kita ngeliat dari pilihan yang ada, ya All Quiet. Kalau gue sih nggak rela ya Elvis mungkin menang. Mungkin kalau berdasarkan data tadi All Quiet sih. Tapi gue lebih senang aja itu kalau si Dariusnya yang menang. Ya, jadi All Quiet mungkin akan menang gitu. Cuma kalau sampai menang gue agak ngeganjel sih. Dua besarnya original screenplay ini dipegang oleh The Banshees sama Everything Everywhere. The Banshees ini menang di Golden Globe sama BAFTA. Everything Everywhere menangnya di Critics' Choice sama WGA, Writers Guild Award. Kalau antara dua itu gue apa aja yang memiliki originalitas yang tinggi gitu kan. Maksudnya mereka benar-benar ngulik ide dengan sangat dalam gitu supaya bisa dapat ide yang benar-benar original, dan ketika ditulis dalam bentuk screenplay pun hasilnya memang bagus, memang maksimal gitu. Ketika eksekusinya pun memang rapi dari babak pertama, babak kedua, babak ketiga benar-benar enak untuk diikutin untuk kedua filmnya. Jadi apapun yang menang, Everything Everywhere atau Banshees memang layak di dua-duanya. Layak dua-duanya. Cuma kalau secara kegilaan skripnya emang gue pribadi prefernya Everything Everywhere sih, karena emang gila-gilaan. Ya sebagai yang biasa nulisnya, menurut gue The Fabelmans sih yang bakal menang. Menurut gue ya, ini menurut gue naskah asli terbaik ini dipilih berdasarkan yang paling terasa jujur. Kalau yang lain-lain itu ngebuatnya menurut gue
imajinatif gitu. Cara penuturannya itu mungkin nggak paling unik di antara yang lain. Triangle of Sadness itu punya penuturan cerita yang unik per bab-bab gitu kan. Pokoknya kalau kita ngebaca naskahnya itu kayak wah ini emang cara berpikirnya enak banget gitu. Dan ketika divisualkan pun juga enak gitu. Memang ujungnya jujur. Jadi The Fablesman gue bertaruh besar. Tapi gini, poin pertama Safril setuju banget. Everything Everywhere sama The Banshees tuh bukan ide yang setahun sekali kita bisa lihat. Jarang-jarang tuh ide kayak gitu. Tapi yang poin Rido juga make sense gitu ya. Kalau keinginan gue pribadi adalah gue pengen ngelihat Spielberg menang skenario. Nah itu. Maksud gue akan jadi pemandangan yang keren gak sih kalau Spielberg bisa menang skenario, seorang yang memang dikenal sebagai salah satu sutradara terbaik of all time. Sebetulnya gue beratnya nih Everything Everywhere ya. Ini film yang memang layak dapat stempel original screenplay in all senses gitu. Tapi gue gak keberatan kalau Spielberg naik ke atas panggung megang Oscar untuk screenplay juga. Ini jujur aku Top Gun juga kaget kenapa bisa masuk adapted screenplay. Agak kaget lah kok bisa masuk gitu. Cuma kalau balik lagi dilihat dari data itu Women Talking sih. Women Talking. Gue barusan nonton tadi, jam banget, skenario itu tajam banget gitu loh. Gue belum nonton Living ya, gue cuma Living doang yang belum gue tonton. Tapi gue mungkin bakal bertaruh di Women Talking sih. Kemarin All Quiet, tapi setelah nonton Women Talking, gue merasa Women Talking harus menang. All Quiet pun secara skenario dia kan lebih banyak ke ngasih experience perang gitu ya, gimana dia naskah dialognya gitu. Secara itu bagi aku pun pas nonton All Quiet pun itu kayak nggak dapat emosionalnya gitu. Secara nggak dapat emosional, dia itu cuma kayak ngasih pengen perang nih perang nih bahayanya segini nih. Karakternya pun ketika ada masalah apa gitu juga kayak kurang berkembang aja gitu secara screenplay-nya. Kurang peduli gitu. Living itu kan remake ya, tapi aku juga belum nonton Ikiru-nya yang dulu. Oh, Ikiru tuh film klasik ya. Iya, jadi ini Living belum bisa ngomong nih, Fred. Apa adaptasinya bagus atau enggak gitu. Kalau Living itu kan mengadaptasi dari Ikiru Kurosawa. Sedangkan Kurosawa itu sendiri pun berdasarkan novelnya Tolstoy kalau nggak salah. Jadi memang ada dua beban berat gitu. Dia harus mengadaptasi naskahnya Kurosawa, kemudian juga mengikutin apa yang dari buku aslinya. Living itu emang yang paling apa ya, pas aku tonton tuh emang paling emosional sih bagi aku. Walaupun aku belum nonton Ikiru, baru nonton Living aja aku udah ngasih nilainya pun cukup tinggi gitu, 85 gitu. Dan harus diingat nih yang nulis skenarionya si Kazuo Ishiguro yang novelis juga. Jadi bukan kaleng-kaleng lah Living nih ya skenarionya gitu loh. Jadi kalau dari 5 ini All Quiet kayaknya enggak lah ya. Si Glass Onion ini juga enggak lah, ini nominasi hiburan aja kan, karena si dulu film pertamanya juga kan masuk nominasi. Top Gun jujur gue juga aneh nih film bisa masuk ya. Jadi kalau menurut gue ini antara Woman Talking sama Living gitu kan. Woman Talking chance-nya besar karena Sarah Paul ini satu-satunya nominee wanita. Apalagi chance-nya makin besar karena Woman Talking pun juga udah menang piala di Critics' Choice sama WGA kemarin. Kwan nih ya, untuk supporting actor nih ya. Iya sih, udah dari segi kan gak ada lawan ini. Yang penting juga adalah speech-nya dia tuh bagus-bagus. Dan di sini dia ada kesempatan untuk ketemu lagi sama Spielberg kan. Kalau dia naik ke panggung gitu akan emosional kayak di Golden Globes kemarin. Kayaknya tahun ini adalah tahun dia. Di filmnya pun emang paling kerasa gitu di Everything Everywhere gitu. Ya dibandingin sama yang lain ya. Itu aku yang kedua itu malah personal Eddie Redmayne sih. Yang kerasa supporting actor yang ngedukung banget jalan cerita gitu di The Good Nurse gitu kan. Cuma emang di sini kan nggak dapet kan supporting aktornya, malah yang masuk Brian Henry sama Jude Hirsch ya. Iya, itu kejutan banget bahwa Brian Tyree Henry bisa masuk ya. Nggak ada yang nyangka lah itu. Brendan Gleeson gimana nih? Itu kan juga lumayan nih Brendan Gleeson. Ya kalau sampai si Brendan Gleeson menang nggak keberatan juga gitu, karena ini nominasi pertamanya dia gitu loh. Dan dia mainnya konsisten ya. Dia main film konsisten, bagus terus ya. Dan perannya di The Banshees memang unik, tapi buat yang menang kayaknya si Ke Huy Quan ya. Ya setuju sih ke Huy Quan yang menang. Udah di mana-mana gitu kan. Supporting actress ini mana-mana beda-beda ya. Udah mulai ketat lagi ya Pak ya. Udah mulai ketat lagi nih. Di awal-awal Angela Bassett ya, Eric Clapton juga menang, kemudian tapi itu juga menang.
gue paling suka aktingnya Kerry Condon gitu di Banshees of Inisherin. Ya, gue udah ngefans sama dia udah lama ketika nonton Prom. Kemudian dia juga basicnya kan dari teater gitu kan. Dia salah satu aktris paling muda yang jadi leading actress gitu di drama Shakespeare gitu kan. Kalau Kerry Condon bisa menang sih berarti memang udah saatnya dia dikenal di film sih. Kalau pilihan gue pribadi adalah Stephanie Hsu, karena sama kayak Michelle Yeoh yang nanti akan kita bahas. Di sini perannya banyak banget dan karakternya beda-beda kan. Udah jadi anak, udah jadi villain gitu kan. Makanya dia pantas banget masuk nominasi dan kalau menurut gue layak untuk menang gitu. Cuma dia kayak kurang direcognize aja gitu di sini secara momentumnya. Yang kelihatan itu nggak basic Kerry Condon sama yang baru-baru ini Jamie Lee gitu. Jadi Stephanie Hsu jadinya kayak nggak dapet sorakan untuk bisa menang gitu. Susah gitu. Aku pun nggak kalau Angela Bassett menang pun juga nggak apa-apa sih, maksudnya nggak keberatan juga gitu. Tapi nggak tahu nih Angela Bassett momentumnya masih kuat. Jamie Lee Curtis enggak lah ya maksudnya. Itu mungkin biar di SAG aja biar untuk menunjang ensemble juga sih. Dia udah lama gitu mungkin belum pernah dapat nominasi, udah kasih aja gitu. Lagian udah nggak ada lagi nama lain yang kepikiran sama mereka, ya udah kasih aja. Aktor ini juga tersebar nih ya. Tapi kalau aku pribadi, aku masih seneng Austin Butler sih. Kayak nonton Elvis tuh aku kayak dapet juga emosinya pas dia lagi jadi Elvisnya gitu tuh enak banget gitu dia ngebawainnya gitu. Jadi saat ini aku megangnya Austin Butler, tapi nggak dipungkiri Brendan Fraser bisa juga menang gitu. Tapi kalau personal pick sih Bill Nighy. Iya, karena aku suka filmnya juga Living gitu. Lihat emosi, mimik ekspresinya Bill Nighy itu aku kayak ngena banget gitu di hati. Kalau gue sih untuk saat ini antara Austin sama Brendan sih dari ngelihat dari datanya gitu kan. Tapi gue juga pengen ngelihat Bill Nighy gitu. Lihat Bill Nighy udah lama gitu. Ternyata dia baru pertama kali dapat nominasi gitu kan. Pertama kali direcognize gitu sama akademi gitu kan. Dia juga harus menggantikan peran yang udah ikonik gitu bagi orang-orang banyak gitu kan. Dan dia bisa meranin karakter ikonik gitu kan. Itu bukan hal yang mudah sih. Best Actor tahun ini kan untuk pertama kali dalam berapa puluh tahun gitu ya. Ini first time nominee semua gitu kan. Bill Nighy ini memang udah layak lah untuk dapet. Dia berhasil menjawab, kok nekat banget sih film klasik dibuat ulang gitu kan. Dia bisa menjawab tantangan itu gitu loh. Paul Mescal ini mulai naik nih dia gitu ya. Tapi mungkin belum sekarang waktunya. Nah, sebetulnya Colin Farrell ini juga ini tahunnya dia gitu. Dan di sini dia yang karakternya dia tuh yang kayak pertama kita kasihan, terus kita sebel gitu kan ya. Sebegitu ngeselinnya sampai orang bersedia kehilangan jari. Justru Austin Butler gue kurang suka. Dia bagus gitu, dia mungkin bagus. Dia melakukan apa yang diminta oleh Baz Luhrmann gitu. Tapi pas nonton filmnya tuh kayak yang gue nggak bisa shake off kalau ini orang lagi acting gitu loh. Kalau gue merasa ketika Austin Butler dengan gaya Baz Luhrmann kayak gitu, gue nggak merasa dekat dengan karakternya gitu. Iya, jadi lebih ke mimikry gitu ya. Benar. Nah, Brendan Fraser kalau menurut gue mungkin dia yang akan menang karena pertama ini comebacknya dia. Kedua, siapa yang gak kepingin ngelihat orang baik-baik yang dulu pernah sukses, populer, terus ngilang, terus dia punya personal problems, terus dia bisa bangkit lagi gitu loh. Jadi orang juga pengen denger nanti speech-nya dia kayak apa. Bohong kalau dia menang gak nangis-nangis di atas. Wah, nangis. Aktrisnya ini jelas banget pertarungan besar antara Cate Blanchett sama Michelle Yeoh, antara dua-duanya itu. Sorry untuk Michelle Williams ya, aku gak begitu suka leadingnya dia di The Fabelmans, jadi nggak dulu. Ana de Armas dia bisa masuk, aku setuju aja Ana de Armas karena dia bagi aku di film Blonde itu dia totalitas banget meranin jadi Marilyn Monroe, mau diapa-apain gitu. Jadi aku ngerasa dia deserve juga untuk dapat nominasi, it's okay. Andrea Riseborough, setelah aku lihat filmnya tuh Leslie, aku setuju banget Andrea Riseborough masuk. Dia emang bagus banget, natural banget performance-nya Andrea Riseborough di To Leslie sebagai ibu-ibu yang mabuk yang mau berubah jadi baik. Cuma aku di antara nominasi ini mungkin aku pengennya Michelle Williams-nya diganti jadi Danielle Deadwyler di film Till. Nah itu bakal aku bilang nominasi yang solid. Tapi untuk prediksinya antara Cate Blanchett sama Michelle Yeoh sih. Kalau misalkan Cate Blanchett gak menang nih, ntar gak dapet apa-apa nih ya. Ini seharusnya Tangway yang menang. Waduh. Tangway supremasi. Nggak ada Tangway nih Mas Doi. Gimana nih nggak ada Tangway?
Gue mungkin sebenarnya personal tuh mungkin Ana de Armas, karena ngeliatnya udah filmnya hampir 3 jam, kasihan banget tuh orang diapa-apain gitu loh. Kayak ya Allah nih orang demi Oscar mau diapain tuh, wah ini kasihan banget 3 jam dieksploitasi kayak gitu loh. Udah lah, gak apa-apa, sekali kasihan lo anak orang lo. Kalau untuk menang, gue rasa Cate Blanchett menang, karena Lydia Tar, Cate Blanchett itu bagus banget mainnya gitu loh. Dari cara dia memikirkan apa, berdebat dengan orang itu nggak marah-marah, nggak kayak Whiplash. Kan gue inget tuh Whiplash yang guru drummer itu kan suka pemarah-marah, kalau ini tuh kayak pembawaannya tenang tapi terasa tajam gitu. Menurut orang, kalau orang lihatnya tuh kayak ini mah gampang tinggal ngomong doang, sebenarnya nggak segampang itu memainkan. Kalau gue sebenarnya gue tuh sama Cate Blanchett itu gue ngefans berat sama Cate Blanchett dari dulu gitu. Sejak dia main Blue Jasmine itu dia udah nggak pernah lagi mencapai levelnya ketika Blue Jasmine gitu kan. Ya udahlah, itu setelah Blue Jasmine dia standarnya terlalu tinggi gitu, bahkan orang muji-muji di Tar pun gue ngelihatnya Tar tuh bagus, tapi ya bukan performa terbaiknya Cate Blanchett gitu kan. Di film Tar ini karakternya fiksi kan, bukan asli kan. Jadi dia benar-benar bisa meranin karakter yang fiksi dan bisa menghidupi karakter itu, keren banget dia. Kan kita percaya. Nah itu kan 2 tahun lalu tuh ketika Frances McDormand menang, tuh termasuk yang bilang bahwa dia nggak akan menang karena dia udah 2 kali, untuk ketiga kalinya kemenangan kedua ketiga nih terlalu deket gitu. Nah ternyata Frances McDormand menang gitu. Jadi faktor Cate Blanchett udah 2 kali menang, akhirnya buat gue jadi nggak ngaruh apakah dia bisa menang lagi atau enggak. Dan dia memang very strong contender kan di kategori ini, cuma tinggal dia sama Michelle Yeoh. Kualitas kita nggak usah bicarakan lagi. Michelle Yeoh ini menurut gue menjadi lebih unggul di atas kertas karena satu, bisa jadi catatan sejarah nih, aktris Asia pertama yang menang di kategori leading actress ya. Nah terus, ini faktor yang memang head to head antara Cate Blanchett sama Michelle Yeoh. Cate Blanchett itu waktu menang Golden Globe atau SAG, dia bilang bahwa stoplah perempuan di satu sama lain, misalnya seperti itu. Di sisi lain kalau Michelle Yeoh tuh yang wah gue happy akhirnya gue di acknowledge gitu loh. Nah sekarang kalau lu mau ngasih sesuatu ke orang, lu pilih kasih ke siapa yang akan menghargai hadiah lo atau yang enggak gitu loh. Aku Michelle Yeoh ini tahunnya dia lebih memilih Michelle Yeoh juga karena memang Cate Blanchett juga udah menang berkali-kali gitu, dan momentumnya sekarang juga memang udah lagi dipegang sama Everything Everywhere. Kemarin SAG juga udah menang, momentumnya makin kuat buat Michelle Yeoh menang lagi gitu. Kemarin di DGA yang menang siapa? Blue Daniel yang menang nih di DGA. Jadi untuk Oscar pun aku juga lebih prefer Blue Daniel karena emang aku juga dia bisa bikin sebuah film, mendirect sebuah film yang seedan itu, serapi itu, se-orisinil itu. Nggak ada Park Chan-wook ya? Hah? Nggak ada. Udah ikhlasin aja bang, udah bang. Dikulik terus. Makin sakit hati bang. Drive Maker tahun lalu kan udah dimenang-menangin tuh yang Asia ya, dimasukin director. Drive Maker masuk sampai Best Picture. Nah sekarang udah yang Asia-Asianya udah lewat gitu. Hoki Asianya udah dipakai tahun kemarin. Jadi udah dipakai Parasite sama Drive Maker. Kalaupun nggak menang, ya pantas masuk nominasi gitu loh. Iya. Iya sih, kalau gue udah Daniel. Nggak Steven Spielberg nih, katanya suka filmnya. Gimana ya, Steven Spielberg filmnya masalahnya Ini lain masih lebih bagus. Kalau sampai The Daniels menang nih berarti baru 2 kali ya Best Director tuh yang menang 2 orang ya. Nah ini kayaknya memang ya udahlah, ini tahunnya The Daniels ya. The Daniels. Maksud gue nama-nama lain di sini Spielberg udah keseringan lah, apalagi kalau nanti dia menang skenario ya. Tar ini lebih orang ingetnya Cate Blanchett-nya, bukan si Todd Field-nya. Martin McDonagh menurut gue momennya dia untuk menang tuh sebetulnya waktu itu yang 3 Billboards ya. Sementara Robin Ostlund ini kayaknya sih memang ya kejutan aja dia bisa masuk gitu ya. Cuman kalau Robin Ostlund menurut gue yang terbaiknya itu masih Force Major sama The Square gitu loh. Kalau Triangle of Sadness ini terlalu absurd buat masuk Oscar gitu. Masuk Oscar aja udah absurd banget. Oke, The Daniels lah ini. Iya, The Daniels sudah jelas lah udah. Dari All Quiet nih, tiba-tiba Top Gun Maverick. Banget ya.
Ngeri-ngeri sedap mana bang? Ngeri sedap nggak ada nih. Katanya masuk Oscar nggak ada nih. Itu apa sama Decision to Live masuk itu. Oke, jadi Mas Bre pilih film apa Mas Bre? Oh ya jelas Eyal dong. Daniel udah menang kok. Kalau kemarin pemenangnya siapa aja tuh? Di Golden Globe menanginnya The Banshees sama The Fabelmans. Critic Choice Everything Everywhere. SAG Ensemble Cast-nya Everything Everywhere. BAFTA All Quiet ya. Mereka orang BAFTA suka All Quiet timbang Everything Everywhere. Ya udah, sekarang menangnya Everything Everywhere udah lock ya. Kalau tiba-tiba Gitu, kejadian udah kayak udah lagi bukan tanggung jawab saya ya. Top Ya, Gun yang menang itu Avatar, udah Avatar. Avatar dah. Kasihan kan 12 tahun kan ngerjainnya kan. Tapi memang banyak orang suka Top Gun sih. Ya, Top Gun aja lah ya. Top Gun lah udah. Top Gun aja udah. Itu kan penyelamat sinema itu kata Spielberg. Menghidupkan bioskop lagi itu Top Gun. Iya, menghidupkan bioskop. Tapi kalau kata Kayaknya Martin rasanya- Scorsese yang menang itu harus Star. Oh. Iya. Kalau gue sih kayaknya Everything Everywhere sih. Kalau kali ini sama. All Quiet ini Orang kan emang underestimate All Quiet, tapi pas kemarin orang langsung gonjang-ganjing. Wah, kemenangan All Quiet di BAFTA tuh bikin orang gonjang-ganjing. Orang semuanya emang udah ke Everything Everywhere. Pas All Quiet menang tuh orang langsung kayak ngeliatin, wah gila, berat juga nih, nggak bisa di-underestimate karena emang secara film Tapi kalau aspeknya kuat. gue bilang sih ya emang dari tahun ke tahun tuh BAFTA emang sering beda sih. sering beda. Meski berbeda, cuman itu jadi pertimbangan orang lain juga karena udah banyak kasusnya kayak La La Land tiba-tiba Moonlight yang menang kan. Terus kayak The Power of the Dog, Coda yang menang. Three Billboards yang harusnya menang, The Shape of Water menang. Jadi kan kayak kalau Best Picture Oscar ini emang unexpected gitu loh. Kalau tiba-tiba yang menang malah Avatar 2 Tapi gitu loh. kalau Possible. yang menang Everything Everywhere itu kayaknya itu akan kayak seheboh ketika Parasite menang sih. Iya pasti. Karena Asia kan. Karena temanya pun juga masuk kan buat Oscar pun. Yang Asia Michelle Yeoh bisa menang, Ke Kwan bisa menang. Temanya pun juga masuk banget gitu. Iya. Tentang keluarga, soal imigran Asia lagi. Aduh, makin dah. Iya, wah itu diversity sekali. Jadi gini, kita percaya aja sama pilihan pas memilih 10 judul ini gitu kan. Tinggal again kita lihat bahwa kayaknya nyaris nggak ada, pokoknya sepanjang memori gue itu nggak ada film yang bisa sapu bersih PGA ya, Producers Guild, Writers Guild, Directors Guild, Screen Actors Guild, editing juga menang gitu ya, Menang. Eddie Awards Aceh. ya, Everything Everywhere tuh sapu bersih. Jadinya akan sangat aneh apabila di Oscar dia nggak menang, karena komponennya mereka semua kan, votersnya nih. Akan aneh kalau nggak menang gitu. All Quiet akan menang Best International Pictures. Udah dari 9 nominasi dia akan menang minimal 1 di situ. Avatar, ya udahlah ya. Kalau sampai Everything Everywhere menang sama sekali bukan kejutan karena predecessor-nya semua milih Menang film lagi. ini gitu. Semua udah ke situ. Udah. Orang yang sama akan vote untuk Oscar juga. Oh, ya udah. Gitu aja guys. Berarti udah tahu ya jawabannya Best Picture ya. EAO. Kita ketemu lagi lain tahun depan guys. Thank you yang udah join ya. Dadah. Penutupan macam apa sih ini?